pada pagi hari ini? Apakah sehat, bahagia? Ya. Baik, kita harus selalu bersyukur ya karena kita sudah diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran kita, yaitu pada pertemuan kedua. Baik, sebelum kita lanjut ke materi kita pada pagi hari ini, Papa absen dulu ya. Kata Nusa, kenapa dia? Sakit. Sakit apa? Sakit hati. Oh ya udah. Baik, sebelum kita lanjut ke materi kita pada pagi hari ini, Bapak mau bertanya dulu terkait dengan materi pertemuan 1, karena materi pertemuan 1 itu sama dengan materi pertemuan hari ini. Tetapi kalau misalnya teman-teman masih ingat dengan materi pertemuan 1, berarti Bapak hari ini tidak perlu mengulas kembali terkait dengan materi pertemuan 1. Tetapi kalau belum paham, berarti kita hari ini jelas kembali ya terkait dengan materi pertemuan 1. Tetapi ada beberapa kata yang saya gantikan supaya juga kita tahu sama-sama apa yang digantikan ya dari pertemuan 1 sampai di pertemuan 2 ini. Baik, kita lanjut ke materi 2 pertama. Materi hari ini terkait dengan hubungan antara kelangkaan dan daya peluang. Yang pertama, pengertian daya peluang. Daya peluang itu merupakan seseorang mengorbankan keinginan untuk membeli barang demi memulai usaha kecil-kecilan. Saya contohkan, ketika seseorang ingin membeli sebuah mobil mewah senilai 500 juta, tetapi kemudian dia memutuskan untuk menginvestasikan uang tersebut ke usaha kecil-kecilan yang tadi, maka dari itu daya peluangnya itu adalah dari mobil mewah tersebut. Bisa mengerti? Yang kedua, perbedaan daya peluang dengan daya sehari-hari. Saya rasa daya peluang ini saya nggak tambahin lagi ya. Yang saya tambahin di sini daya sehari-hari ya. Daya sehari-hari itu merupakan sejumlah finansial yang dikeluarkan oleh individu guna untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Saya contohkan yang lain, misalkan biaya sehari-hari ini biaya yang dikeluarkan oleh individu, misalkan untuk membeli barang. Nah, otomatis kan kalau kita mau mendapatkan barang tersebut, kita harus ada uang supaya barang tersebut kita bisa dapat. Terus pembeli sama penjual itu harus bisa saling menukar. Misalkan ketika pembeli ini dengan barangnya, otomatis kan dia harus bayar. Terus sebaliknya, ketika penjualnya itu pengen uangnya, berarti penjual tersebut harus kasih barang ke pembeli tersebut. Bisa mengerti? Lanjut. Di sini hubungan antara kelangkaan dan daya peluang. Kelangkaan itu yaitu di mana sumber daya alam yang tidak tersedia mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan manusia, sehingga terjadi kelangkaan, menjadi salah satu alasan manusia untuk menentukan satu dalam hidupnya dengan mempertimbangkan hal lainnya, misalkan pendidikan dan infrastruktur. Jika pemerintah memiliki anggaran terbatas terkait dengan pendidikan dan infrastruktur ini, misalkan pemerintah itu pengen mengalokasikan dana untuk ke infrastruktur, otomatis pendidikan akan berkurang. Sebaliknya, jika masyarakat ingin mengalokasikan tanah tersebut ke infrastruktur, otomatis pendidikan berkurang. Bisa mengerti? Boleh kami ya, nanti karena ini nanti ganti tugas di akhir, nanti teman-teman diskusi bareng ya. Lanjut. Yang kedua, manfaat daya peluang. Yang pertama, pengambilan keputusan dengan baik. Misalkan menetapkan tujuan yang jelas untuk memastikan tujuan itu bisa tercapai dan bisa berkembang. Saya contohkan, ketika teman-teman ini punya usaha sendiri atau punya perusahaan sendiri, tentu yang harus dipikirkan oleh teman-teman itu pertama,
saya sudah punya usaha sendiri, saya sudah punya perusahaan sendiri. Bagaimana cara saya untuk perusahaan ini atau usaha saya ini berkembang? Orang yang sukses dalam usaha itu karena pikiran mereka itu luas, tidak terbatas, sehingga usaha mereka juga berkembang, maju. Itu ya. Yang kedua, efisiensi pemanfaatan sumber daya. Efisiensi pemanfaatan sumber daya ini misalkan menghemat energi. Menghemat energi itu saya contohkan, kita kan di rumah ini punya listrik, punya TV, kita juga harus tahu ya cara menghemat energi yang baik itu kayak gimana. Nah, itu contohnya. Saya contoh lain, misalkan jangankan TV sama listrik ini, kita sebagai manusia saja kalau bekerja terus dalam satu hari, kita akan merasakan capeknya itu kayak gimana, lelahnya itu kayak gimana. Tetapi kalau misalnya teman-teman bekerja terus dalam satu hari, itu akan membuat tenaga kita itu tidak kuat, sehingga tidak stabil kalau kita bekerja ya. Itu makanya saran dari saya, kalau misalnya teman-teman sering bekerja terus dalam setiap hari, harus ada istirahatnya. Misalkan dalam satu minggu teman-teman bekerja terus, misalkan hari Rabu istirahat, supaya tenaga kita itu lebih kuat. Boleh ya? Yang ketiga, perencanaan dan strategi. Perencanaan ini, misalkan teman-teman ingin merencanakan untuk membuka usaha. Nah, itu perencanaan dari teman-teman. Terus strategis itu apa? Strategis itu letak ya, atau bisa dikatakan tempat. Misalkan kalau teman-teman untuk merencanakan untuk membuka usaha, tentu yang harus dipikirkan oleh teman-teman itu cocok nggak tempat ini buat kalau saya membangun usaha, cocok nggak tempat ini kalau saya bisa membuka usaha di sini. Itu yang harus dilihatkan oleh teman-teman pertama kalau mau membuka usaha, lihat tempatnya ya. Itu lanjut, coba dikatakan itu contoh dari daya peluang ya. Coba baca dulu terkait dengan contoh dari daya peluang. Sebelum saya kasih tugas hari ini, sudah baca? Baik, lanjut. Tugas kita hari ini, tugas itu dibagi kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Tugasnya itu terkait dengan pendidikan dan infrastruktur. Saya kasih dulu contohnya itu. Misalkan, jika Indonesia punya anggaran terbatas seperti ini terkait dengan infrastruktur dan pendidikan ini, bagaimana tanggapan dari teman-teman kalau misalkan Indonesia punya anggaran terbatas seperti itu? Padahal ini loh teman-teman, dua kata ini, pendidikan dan infrastruktur ini, menentukan kemajuan suatu negara. Apa gunanya pendidikan buat negara? Yang pertama, membangun karakter individu, itu buat kita sendiri. Terus yang kedua, membangun karakter bangsa, itu buat negara. Terus yang ketiga, memberikan sumber daya yang berkualitas, itu buat negara juga. Apa gunanya infrastruktur buat negara? Yang pertama, mendorong kemajuan suatu negara ke arah yang lebih baik. Bahkan infrastruktur ini mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing antar negara, sehingga dilihat oleh negara tetangga seperti Malaysia, oh Indonesia sudah maju. Itu karena apa? Karena infrastruktur, jalannya sudah bagus, pendidikan juga dilihat oleh negara atau ditahukan oleh negara lain, oh Indonesia itu pendidikannya sudah bagus. Itu gunanya dua kata ini, pendidikan dan infrastruktur. Pertanyaan dari saya, jika Indonesia punya anggaran terbatas seperti itu, apakah yang terjadi dalam suatu negara? Apakah negara akan maju atau tidak dengan anggaran terbatas seperti itu? Bisa mengerti nggak pertanyaannya? Bisa nggak? Kalau belum bisa, biar saya jelas lagi. Bisa nggak? Contoh nih, misalkan kan tadi Indonesia itu punya anggaran terbatas terkait dengan mengalokasikan dana ke salah satunya misalkan pendidikan dan infrastruktur.
jika teman-teman sebagai masyarakat itu pengen mengalokasikan dana tersebut ke pendidikan, otomatis kan infrastruktur berkurang. Baliknya, jika dana tersebut dialokasikan ke infrastruktur, pendidikan akan berkurang. Nah, jika Indonesia punya anggaran terbatas seperti itu, apakah dengan anggaran terbatas seperti itu negara kita akan maju atau tidak? Bisa mengerti nggak pertanyaannya? Bisa. Oke, nanti saya kasih waktu 3 menit. Ya, 10 menit ya. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan diskusi ya. Bisa nggak soal? Bisa. Silakan diskusi. Bisa Pak, bisa. Biaya anggaran infrastruktur dan pendidikan dijadikan pendukung bukan sekarang kan dia masih 15 menit. pendidikan dan infrastruktur dijadikan pendukung untuk pembangunan. Negara maju atau tidak? Misalnya anggarannya cuma 10 miliar. Nah dibagi itu jadi 5 miliar enggak. Ya daripada kita mengorbankan salah satunya malah Cak, nanti ini suaranya dimatiin aja, lu bimbing dulu aja, kita suara. Gini Pak, jadi saya mau bertanya Pak. Jadi yang lebih penting itu pendidikan. Karena kita sebagai salah satu yang ada sebagai kekuatan. Terus nanti apakah Indonesia bisa maju lagi? Bisa, tapi kita kalau lebih baik dari negara lain, hidup Jokowi. Tunggu kita, tunggu.
udah semua. Udah. Alhamdulillah baik. Ya. Udah semua. Oke baik, sudah? Sudah? Pak. Sudah. Tadi ini kelompok berapa? Dua. Dua, ini kelompok satu ya. Berarti dari kelompok Dua. Dua only. soalnya seimbang nih. Di sini juga ada orang pintar di sini. Rukun. Dua kan? Dua kali. Semuanya. Dari kelompok dua ya. Silakan Mas Farah. Apa yang mau disampaikan? Boleh maju nggak Pak? Semuanya apa para bro? Farahnya. Nanti kalau misalnya jawaban Mas Farah ini kurang, boleh ditambahin ya? Ya sama kelompok para berarti. Jangan. Silakan. Baik, jadi menurut kelompok kami, apakah negara Indonesia bisa maju atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Namun dengan catatan dana dari negara tersebut dialokasikan ke kedua sektor secara seimbang, yaitu 50% 50%. Sehingga apabila kedua dana tersebut dialokasikan ke salah satu saja, maka yang sebenarnya tidak akan berjalan. Oleh karena itu, maka diperlukan meskipun dana terbatas, namun harus dibutuhkan agar keduanya masih tetap berjalan bersama agar tidak terhenti. Oleh karena itu, negara tersebut bisa maju apabila kedua sektor tersebut masih berjalan, tidak ada yang terhenti. Sekian itu menurut kelompok kami. Mungkin dari kelompok dua ini ada yang mau ditambahkan? Sama Pak, itu hasil diskusi. Jangan, harus beda. Harus beda-beda. Boleh ditambahin. Biarpun sedikit, yang penting ada berjalan gitu. Udah 18 menit ya. Cukup Pak. Cukup. Ya. Ya udah. Kita kan mati. Terima kasih ya Pak. Siap Pak. Baik, dari kelompok dua silakan maju ke depan. Jadi. Dodi, lanjut dong. Ya udah, nanti kalau misalnya Dodi nggak bisa maju, dia yang kesimpulan ya. Baik, kami akan menjawab atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebenarnya jawaban kami hampir mirip dengan jawaban kelompok 1. Apabila biaya dari pemerintah ini terbatas, untuk dialokasikan ke infrastruktur dan pendidikan, mana yang harus diutamakan atau di mana nanti dampaknya buat negara Indonesia ke depannya. Sebenarnya kalau misalkan pemerintah memiliki dana yang terbatas, tapi harus dialokasikan ke kedua infrastruktur dan pendidikan ini, sebenarnya bisa dengan biaya yang terbatas. Pemerintah harus melihat terlebih dahulu negaranya ini tuh yang diprioritaskan atau yang paling yang paling kritis itu yang mana, infrastruktur atau pendidikan. Tentu keduanya ini saling berhubungan atau saling menguatkan satu sama lain. Nggak bisa yang cuman pendidikannya aja yang bagus tapi infrastrukturnya jelek. Contohnya aja gini, jadi mereka harus seimbang ya antara infrastruktur dan pendidikan. Jadi biayanya tuh harus dialokasikan ke keduanya. Misalkan kayak kita nih di negara Indonesia, pendidikan di daerah-daerah pelosok aja itu masih banyak yang belum memadai ya, baik dari infrastrukturnya, baik dari manusianya. Jadi misalkan kayak di desa-desa pelosok gitu, mereka mau datang ke sekolah harus nyebrang sungai, harus melewati hutan, lembah, dan gunung. Nah, jadi dengan adanya biaya yang terbatas ini, pemerintah harus misalkan membangun jembatan terlebih dahulu, dan itu kan jembatan ini untuk memfasilitasi pendidikan ya. Jadi mereka saling berhubungan. Dengan dibangunnya jembatan, otomatis siswa yang datang ke sekolah itu bisa nyaman, bisa sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan nih kayak sekolah itu kan infrastruktur ya. Jadi kalau misalkan
dibangun selayaknya, nggak bocor ataupun nggak kena banjir, otomatis kan sekolah juga bisa berjalan dengan lancar. Jadi biaya yang terbatas ini harus dialokasikan ke keduanya kalau menurut kelompok kami, Pak. Jadi sangat penting. Jadi tergantung pemerintahnya, jangan hanya memprioritaskan ke salah satunya aja, infrastruktur aja atau pendidikan aja, tapi harus seimbang, harus sama. Ya mungkin segitu, Pak. Ya, Ya. kasih aplaus dulu. Baik, sebelum akhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi hari ini? Kalau nggak ada yang bisa angkat tangan, saya tunjuk orangnya. Jangan dulu di jalan sama. 7 menit lagi. Bisa, siapa? Kesimpulan itu terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Hanya mengulang kembali terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Saya Pak. Oh ya, silakan. Jadi kalau dilihat dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya itu infrastruktur dan juga pendidikan harus dibiayai oleh pemerintah secara seimbang. Pemerintah harus melihat sektor mana dulu yang sekiranya membutuhkan dana tersebut, karena pendidikan dan juga infrastruktur itu saling berkaitan. Kalau misalkan infrastruktur yang kurang, maka pendidikannya juga tidak akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Yang mungkin dari sini ada yang menambahkan. Jom. Sama Pak. Oh, sama Jom. Rey, mungkin ada yang mau. Ada yang mau bertanya? Ya udah. Berarti materi hari ini itu saja ya dari Bapak. Semoga materi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa dipahami bersama-sama dan bisa mempelajari kembali terkait dengan materi hari ini. Kalau biasanya sudah lupa, boleh dipelajari kembali ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya ya. Ya, Pak. Penguatan kan masih 6 menit. Penguatan masih nian nggak lu tugas? Oh iya, apa lupa ya. Untuk tugas kelompok nanti tugasnya itu dibuat dalam bentuk makalah ya. Saya bagi 2 orang ya, 2 orang satu kelompok. Biar materinya itu dapat semua. Jangan seperti itu. Untuk kelompok 1 Rama sama Rudi. Terus yang kelompok 2 Rizky sama Rey. Yang kelompok 3 Naya sama Zulfi. Yang kelompok 4 Putra sama Rangga. Bisa ya? Karina. Udah. Ini Karina sama Putra, terus sama Rangga. Jadi satu kelompok itu 3 orang. Nanti materinya nanti saya kirim ya. Kirim lewat grup ya. Oke, terima kasih. Saya rasa itu saja dari saya. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih ya. Itu saja dari Bapak. Semoga tetap semangat, tetap sehat dan lancar kuliahnya. Amin. Terima kasih Pak. Nih, ini kan ini kan nggak boleh dikat, boleh edit. Nah, ntar kalau yang gua kasih tahu kayak 7 menit itu matiin aja suaranya. Paham nggak? Kalau dimatiin itu, Matiin lah.